Sorry teman-teman, saya belum lupa nge-record juga. Oke, sebentar. Kita coba eh, singkat ya. Kali ini kita juga Kak, berkaitan dengan 5S training, di mana hal ini merupakan culture ataupun budaya Kaizen, yang mana merupakan improvisasi dari hal kecil untuk mengefisiensi dan efektivitas kerja di industri. Dan hal itu juga nggak selalu di industri, akan tetapi banyak digunakan di lingkungan kecil sekeliling kita. Dan hal itu sangat applicable, sangat profitable juga untuk kita ketika punya kebiasaan ini di dalam kehidupan kita. Ya ini worth it banget teman-teman ketika kita bisa mengikuti tentang 5S ini. Oke, ya yang sebelumnya saya mention, berikut ini juga perihal sekilas biodata saya yang saat ini dan di waktu dekat yang saya tempuh atau laluin. Saya juga ya edukasi saya dari Politeknik Manufaktur Bandung. Ini dari D3, kemudian ekstensi ke D4. Dari D3-nya desain, kemudian D4-nya manufacturing. Hal ini sangat berkorelasi untuk saling interpolated dari pengetahuan saya yang saling berkorelasi dan terhubung untuk apa ya, memperkaya di dunia manufaktur. Kemudian work experience saya ada di saat ini di Bosch Indonesia juga. Di sana memproduksi power solution atau mobility. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu part yang sangat esensial dalam mobil, terutama ECU, Electronic Control Unit. Di sana kita memproduksi hal itu dan juga electronic cooling fan. ECU mungkin teman-teman bisa tahu perihal dari mesin mobil, dia akan nyala ketika mobil lampu sennya nyala sendiri, lampunya eh, mati. Hal itu mungkin bisa jadi dari sistem sistem seperti layaknya otak kita kalau di manusia tuh. Nah, ECU itu otaknya di mobil. Nah, kita memproduksi itu di Bosch saat ini. Dan engine electronic cooling fan itu radiator untuk bisa menyesuaikan, menyeimbangkan suhu dari mobil. Dan hal itu udah sangat relevan banget. Dan sekarang pun di mentor juga di dokter mekanik. Ya, lagi berjalan. Kemudian saya pun sebelumnya mengikuti hal yang sama seperti teman-teman dan rekan-rekan di sini di batch 5, di batch 6, studi independen bersertifikat juga. 2 periode saya di CAD/PEM, kemudian work experience saya intern di mechanical design di PT Kroma. Kemudian kita lanjut biar lebih ini. Ini objektif yang barusan saya sempat mention sedikit. Yang pertama pastinya kita dapat mendapatkan sebuah respon dari aktivitas 5S di mana kita nantinya dapat melakukan, dan hal itu dapat menyadarkan perilaku yang mana nantinya perlu disesuaikan, mana yang udah align atau udah sesuai dan udah sangat menunjang banget untuk teman-teman ke depannya. Kemudian ada juga di mana kita dapat menerapkan 5S. Hal ini minimum kita dapat melakukannya di kerja masing-masing, tempat kerja masing-masing. Ya, kita juga belajar itu sama dengan bekerja. Hal yang emang kita kerjakan istilahnya, mungkin bedanya dari bekerja kita ada dibayar, kalau misalkan belajar ya kita sesuai dengan keinginan dan dorongan hati kita. Dan itu perlu kita terapkan bahwa belajar itu menyenangkan. Oke, kemudian juga yang ketiga, secara konsisten dapat menjalankan kaidah-kaidah 5S minimum di lingkungan kita ataupun tempat kerja, di rumah kita, di tempat
belajar kita di kamar kita, ya yang paling spesifik di tempat belajar kita, di meja belajar kita. Hal itu perlu kita define. Hal apa sih yang dapat men-trigger dan memicu dari ketika kita memotivasi kita untuk belajar atau bekerja. Dan teman-teman yang mungkin ya menunjang juga menjalani freelance, hal itu akan sangat baik. Kemudian dapat menularkan budaya 5S ini ke teman-teman kita. Oke, ya 5S training ini merupakan sebuah metode untuk meningkatkan ketertiban dan kebersihan di tempat kerja, tempat belajar secara sistematis. Standar di tempat kerja mereka sendiri memperkenalkan karyawan pada standarisasi dan perbaikan. 5S berlaku baik di lapangan maupun di area kerja kita, di kantor kita, di office. Ya, dan 5S pun memiliki uh, di latar belakangin dan dikuatkan oleh 5 poin. Yang pertama ada Seiri, mungkin ya, yang Jepang itu Seiri, Seiton, Seisu, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Kalau misalkan kita lihat dari kita buat lebih kita pahami adalah sort out, select yang pertama tuh kayak membuang hal-hal yang tidak perlu dari tempat belajar kita, dari tempat kerja kita. Itu kemudian ada sort, ada shaiton tuh sort kayak penataan, merapihkan istilahnya teman-teman, merapihkan semua objek secara sistematis dan juga ergonomis. Ya, kita perlu sistematis dan ergonomis. Nanti akan ada di detail penjelasannya. Kemudian ada seiso atau sign, yaitu juga membersihkan tempat kerja dan objek. Kemudian ada standar seiketsu atau standarisasi, di mana menetapkan dan menyesuaikan standar mengenai langkah-langkah dari 3S sebelumnya, itu select, sort, and sign. Ulangi langkah-langkah ini secara teratur. Kemudian shitsuke. Shitsuke itu sustain, keberlanjutan. Jadi habit, jadi kebiasaan, jadi karakter. Udah mendarah daging nih. Teman-teman, itu sudah kayak hal yang harus apa ya, kayak bukan hal yang ada di dalam to-do list, tapi hal yang ya itu udah berjalan tiap hari gitu loh, kayak kebiasaan kalau Shitsuke itu sederhananya. Kemudian apa sih yang kita harapkan dari 5S ini? What do we expect from 5S? Ya, yang pertama ada proses kerja menjadi bebas masalah. Kemudian 5S juga menghindari pemborosan seperti waktu tunggu karena pencarian, kemudian waktu transportasi dan penggunaan kayak misalkan dokumen. Kita lupa nih dokumen tuh ada di meja, di lemari ini ada dokumen tuh yang dulu misalkan 5 tahun sebelumnya. Tapi kita nggak tahu spesifik di mana karena nggak tersusun rapi, nggak apa ya. Jadinya kita lama tuh untuk mencarinya, kayak pemborosan, wasting time. Kemudian ada peningkatan transparansi, membuat penyimpanan dari standar segera terlihat dan memungkinkan reaksi cepat. Yang sebelumnya tuh bisa setengah jam buat nyari dokumen, kalau kita udah rapihkan tuh cuma 3 detik doang, kayak 5 detik doang lah, kayak oh ini nih di sini nih ya, coba cari yang tahun berapa gitu loh. Itu lebih mudah. Kemudian kayak dia juga mengefisiensi kerja, meningkatkan berkat prosedur standar, kolokasi objek yang berorientasi pada proses, peningkatan keselamatan di tempat kerja, dan lain-lain. Ini jelas juga karena kita lebih rapih dan apa ya, istilahnya nggak jorok, nggak salah-salahan, apa-apa diperhatikan. Kemudian pengembangan standar 5S bersama
sama akan memotivasi karyawan dan meningkatkan kesediaan mereka untuk berubah. Ya jelas semua hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam kita mencari atau dari ketersediaan peralatan tersebut. How do we implement 5S? Bagaimana sih kita mengimplementasinya, menerapkannya, melakukannya? Ya, kami mengembangkan standar 5S bersama dengan rekanan yang terkena dengan dampak sebagai dasar untuk upaya perbaikan. Ya, jelas langkah-langkah 1 sampai 5 harus diterapkan secara berturut-turut. Di mana kayak kami hanya memulai langkah berikutnya setelah langkah sebelumnya selesai. Jadi hal ini tuh terorganisir, sistematis teman-teman. Gak bisa teman-teman tiba-tiba melakukan Shitsuke berlanjut. Apa yang mau dilanjutkan gitu loh. Kalau nggak ada kebiasaan baik, habit baiknya apa. Kemudian kami secara teratur mengulangi langkah-langkah individual dan meningkatkan kematangan dari kita menggunakan 5S ini. Dan nantinya 5S ini akan menjadi suatu kebiasaan dalam tubuh kita atau apa ya keseharian kita. Kemudian ada kita juga kami ataupun saya mengacu pada siklus PDCA atau PDCI. PDCA ya saat menerapkan langkah-langkah itu adalah plan, do, check, act. Itu kan ada planning, ada lakukan, ada ngecek, ada evaluasi. Hal yang umum metode ini. Kemudian ada untuk memantau kinerja dan menyesuaikan tingkat pencapaian dengan persyaratan saat ini. Kayak kita tuh secara rutin menerapkan konfirmasi proses di semua tingkat hierarki. Ini dari apa yang saya kerjakan atau di tempat saya sekarang. Ini semuanya kita melakukan. Entah itu dari manajerial, kayak supervisi, operator, dan lain sebagainya. Kita sama. Kita merencanakan konfirmasi ini dengan perangkat lunak, perencanaan yang sesuai, memvisualisasi hasilnya, dan menangani tugas-tugas turunan dan memantau prosesnya. Ya, ini tuh kriteria 5S tuh mengembangkan dan mengoperasikan solusi digital hanya antar muka pengguna yang ramah. Ya, kita mulai masuk detail terkait dengan 5S ini. Yang pertama tuh S pertama tuh ada Seiri, sort, or, select, or ringkas. Jadi gimana caranya kita membuat tempat area kerja kita ataupun lingkungan kerja kita, lain produksi kita itu tuh lebih ringkas. Ya, ini sangat mengilustrasikan banget teman-teman mana yang nggak diperlukan, mana yang diperlukan. Teman-teman harus tahu akan hal itu. Nantinya bisa menseleksi, mengevaluasi hal-hal tersebut. Ya, keywordnya ada singkirkan semua alat-alat yang tidak dibutuhkan dalam proses kerja. Hanya alat-alat yang dibutuhkan dalam proses kerja kita saja yang boleh berada di area kita kerja. Ini jelas kayak misalkan teman-teman lagi belajar, teman-teman ada meja masing-masing, let's say di rumah. Ya, apa sih yang emang nantinya bakal ngedistract teman-teman pada saat belajar? Oke, katakanlah handphone, ada notif dari Ayang misalkan, ada notif dan lain-lain, ada notif Shopee misalkan, ada live TikTok promo dan lain sebagainya. Nah, ketika kita belajar, satu hal yang cukup oke juga kayak ya kita blocking waktu gitu loh, time blocking. Kita time blocking tuh kayak kita ngeblok waktu kita untuk belajar. Ya udah sejam kita nonaktif apapun itu. Apa yang ada di meja kita yang bisa ngedistracted kita itu coba kita hindari atau apa ya? Ya silent nonaktif dulu gitu loh. Nah, ini juga berkaitan dengan saya ini juga di mana tujuannya tuh menciptakan keleluasaan dalam bekerja.
kebebasan dalam bergerak tanpa terhalangi berbagai barang yang tidak berguna. Ini Seiri. Nah, makanya kalau belajar misalkan di mejanya tuh ada makanan, ada apa, itu kayaknya kurang fokus tuh. Kayak coba eh, rapihkan dulu. Coba apa hal yang nantinya nanti kalau misalkan ya udah kalau mau makan makan dulu. Kalau mau makan setelah belajar ya udah simpan dulu makanannya, jangan ada di meja belajar. Hal itu akan memicu rasa semangat kita juga. Kemudian dari sukses indikator dari Seiri tersebut adalah kayak eh, area kita, tempat belajar kita itu tuh lebih punya si space atau punya kosong yang emang apa ya kayak membuat kita tuh lebih merasa eh, plong lah istilahnya lebih plong, lebih bebas, lebih nyaman seperti itu. Nah, Seiri ini ada yang bisa mengilustrasikan juga. Nah, ini ada gambar di kiri. Ya, yang pertama cek tempat dan pilah-pilah. Ya, itu kemudian ada pemberian indikasi dengan label merah untuk barang yang dibuang. Kayak teman-teman indikasiin, katakanlah buku nih. Dulu juga saya sama. Kayak saya dulu di kamar kayak ada buku SD, ada buku SMP. Sedangkan saya kuliah gitu loh kayak ya hal itu udah nggak terpakai gitu. Kayak ngebuang space is okay. Kita bisa rapihkan, kita juga bisa buang ataupun ya kita bisa jual hal itu atau digunakan untuk hal lain. Ketika persentase untuk kita gunakannya tuh minim teman-teman, apalagi kayak 5% digunain buat apa? Bisa kenangan, ada cie. Kemudian ada tiga, pisahkan mana yang dipakai dengan mana yang dibuang. Ini perlu. Kemudian yang terpakai diatur kembali dengan rapi. Yang tidak terpakai yaitu bisa dibuang, bisa dimanfaatkan lagi. Saya mengklasifikasikan stok stok tuh barang apa yang kita miliki nih, istilahnya gitu. Kayak kalau misalkan high rutin digunakan setiap hari, jamnya berapa? Kayak, ya itu jika kita sering digunakan, simpan di tempat proses yang mudah terkontrol, mudah dirawat, kayak efisiensi tempat kerjanya, kayak terus meningkatkan produktivitas kita juga itu simpen di tempat kita bekerja. Kemudian average kayak sedang gitu lah kayak kadang digunakan seminggu atau sebulan sekali, yaitu disimpan aja di tempat yang bukan di area kita bekerja atau meja belajar kita. Kemudian ada low, barang low tidak digunakan, jarang digunakan, 6 bulan sekali, setahun sekali, stok mati atau rusak, yaitu mungkin coba dibuang aja, coba dimanfaatkan ke yang lain, istilahnya yang emang buat teman-teman lebih mudah untuk bisa bekerja atau belajar. Oke, nah ini 2S. Seiton, set in order, straighten and rapih. Seiton tuh rapih teman-teman. Letakkan semua alat kerja, alat belajar kita yang dibutuhkan. Hasil dari S yang pertama, kita kan udah memilah nih, memilah-milih apa yang penting dan mana yang enggak. Nah, kita waktunya untuk bisa merapihkan. Merapihkannya enggak asal rapih juga loh, teman-teman. Ada yang emang bisa lebih mudah bantu kita tuh untuk memicu kita untuk semangat. Nah, iya, kita bisa simpan di tempat yang terjangkau oleh kedua tangan, accessible lah, yang mudah bagi semua orang atau ya kita terutama. Kemudian tujuannya mengetahui dengan cepat bila ada abnormality, kemudian mempermudah dan mempercepat pengambilan dan pengembalian barang. Di mana sukses indikatornya tuh mudah kayak menghemat waktu dalam pencarian ini time save in searching, kemudian ada hemat waktu dalam pengambilan material.
Ya, kita kan bisa mudah ya kayak ini kita define kayak misalkan buku kesayangan kita yang lagi teman-teman baca misalkan itu disimpan di tempat yang emang mudah karena teman-teman tuh sering banget baca buku itu karena misalkan lagi senang-senangnya lagi pengen namatin atau alat-alat belajar kita, laptop kita, hal lain-lainnya yang emang dapat mudah untuk dicari. Ya, nah, Seiton adalah standar cara penataan barang, di mana setiap orang tuh mudah mengerti, setiap orang tuh mudah mengambil, dan setiap orang juga mudah mengembalikannya. Jelas gitu loh, ada tempatnya, udah disediakan, ya always available. Dan oke, di mana posisinya bagai apa, gitu, seperti apa, yang tadi kan ini nih di ilustrasinya. Oh, kalau misalkan gergaji, ya kita ambil di sini. Ya nyimpen juga di sini lagi. Ya itu kita perlu labeling. Ada namanya misalkan untuk gergaji. Oh iya, jadi kita nyimpen nggak salah-salah. Nah, apa namanya? Kayak ya label tuh ada namanya, misalkan gergaji atau obeng ini yang ada di gambar. Berapa jumlahnya gitu loh kayak. Itu kan menandakan kita untuk bisa tracking traceability-nya bisa benar-benar kedetek. Kemudian cara melakukan Seiton di tempat kerja. Ini nih tempat kerja atau teman-teman juga bisa banget membuat garis pemisah area kerja dan barang. Area kerja, barang ya barang gitu loh, kayak nggak ngegabung. Kemudian ada identitas nama barang pada layout. Ya mungkin ini dimaksudkan pada ini yang di sini. Nah ini kan udah ngegantung gergaji, tang, ada kaliper, ada kunci pas, ada bor. Itu dikasih nama di layoutnya. Jadi kita tahu nggak lupa untuk nyimpen. Kemudian ada memberi nomor atau warna, ya misalkan nomor satu gitu kayak. Kemudian ada memberi layout suatu bentuk. Nah ini yang lebih mudah lagi. Misalkan di papannya nomor satu tuh untuk gergaji. Nah itu tuh bentuknya gergaji. Jadi untuk nyimpen gergaji pas. Tapi ketika nantinya kita mau nyimpen obeng, nggak bisa. Karena tempatnya buat gergaji doang. Udah disesuaikan. Itu lebih enak lagi. Nah, kemudian kita juga mengkelompokkan berdasarkan fungsi. Mana nih hand tool, alat tangan apa peralatan tangan, mana peralatan alat ukur yang buat ngukur di mana gitu. Jadi kita mudah lebih mudah lagi karena kita mengklasifikasikan. Oke, kemudian ada 3S ketiga tuh seiso, Linersik. Ya, ini tuh bersih. Ya, area kita harus kata kuncinya area kita harus bersih setiap saat. Mengapa sih harus bersih? Karena jika tidak bersih, maka barang yang membuat tidak bersih kita tersebut sebenarnya adalah barang yang seharusnya sudah kita keluarkan dalam kegiatan S yang pertama ini. Jadi kita untuk mengetahui lagi, oh barang-barang yang sebelumnya udah rapih, udah dibuang nih, udah di yang penting yang nggak penting gitu loh. Terus oh kita rapikan lagi. Tujuannya menciptakan tempat kerja tuh selalu bersih dan ya lebih nyaman istilahnya teman-teman kayak sekarang barang-barangnya berdebu kayak nggak enak ya kayak meja belajar kita berdebu kayak nggak enak banget. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Udah jelas nyaman banget kalau bersih tuh kayak buang sampah pada tempatnya kayak nggak ada tuh kayak kotoran ataupun kayak apa ya lantai itu benar-benar terang kayak bersih nggak ada entah itu oil ataupun kayak apapun itu di shop floor kita kayak apa ya di lantai kerja kita kemudian kayak
mencegah perlengkapan kerja supaya tidak cepat rusak. Ya, ini juga sangat benar karena resik atau ini tuh berkaitan juga dengan kita merawat dari tool-tool ataupun alat-alat yang kita miliki. Ya, ini juga ada sukses indikatornya mengurangi dalam waktu tunggu mesin, mesin downtime. Kalau misalkan ketika ada problem gitu loh, kayak apa ya, kayak kita ketika misalkan nanti kita gunain mesin sehari-hari nggak dibersihkan, kotor, kayak misalkan mesin CNC atau apa, ya ketika nanti ada problemnya tuh akan susah, sulit untuk kita ke tracking gitu loh kayak karena ya kita nggak merawat dari esnya kayak nggak ditata. Terus yang kedua tuh kayak nggak dirapihkan, terus nggak dibersihkan. Jadi kayak ketika ada problem kayak ya kita juga harus bener-bener effort banget. Tapi kalau kita udah bener-bener ngikutin SS yang sebelumnya tuh itu jauh lebih mudah kayak kita kedetek oh ini mah di sini masalahnya ini aja gitu loh kayak kita juga bener-bener nyaman tuh kayak misalkan menyelesaikannya karena ya nggak ada kotoran kayak apapun itu kemudian kayak mengurangi eksiden ya jelas teman-teman kayak misalkan kita punya mesin bornya tuh kotor dan itu tuh ngeganggu banget untuk mata bornya apakah itu dia masih bagus atau udah jelek kan kita nggak tahu ya kalau kotor ya udah pakai-pakai aja tiba-tiba mesin bornya tuh patah kena tubuh kita itu jadi aksiden juga tapi kalau misalkan kita bersih-bersih kita lihat oh ini udah ada scratch ini udah ada tanda untuk patah ini udah lancip apa udah tumpul nggak bisa lagi digunain yaitu kesana juga kayak misalkan apa ya aksiden tuh nggak selalu apa yang terjadi kan kayak misalkan dokumen kita nih perlu banget untuk rapih tapi kita nunda di meja yang kotor jadi kotor dong kayak aduh kayak tanda tangannya apanya yang hal-hal yang perlu dijaga malah jadi kotor gitu loh kayak jadi aksiden lagi tuh dokumen kita wah nggak berlaku lagi nih perlu buat lagi lama lagi gitu loh teman-teman. Seisel di pabrik ya kayak showroom yang hidup iya bener kayak tiap karyawan punya tanggung jawab yang sama dalam memelihara kebersihan di lingkungan kita juga punya tanggung jawab yang sama kok ketika kita diam di rumah untuk memelihara kebersihan kita ya kita kan punya aktivitas kita kan ikut serta ikut andil dalam bukan mengetori ya maksudnya kayak di sana gitu lah jadi kita juga sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk merapihkannya membersihkannya bagaimana setiap hari setiap orang harus membersihkan tempat kerjanya masing-masing ini hal yang sangat perlu teman-teman terapkan terutama anak kosan cowok entah cewek itu biasanya eh mager males ya udah bangun tidur langsung mandi langsung kuliah pulang ya udah rebahan ngegame belajar lagi nugas lagi lupa untuk membersihkan misalkan nggak lupa membersihkan piring atau alat-alat makan ya itu sering lupa kan nantinya jadi kayak berlumut kayak debu waduh jangan sampai kayak gitu perlu kita rapihkan setiap hari hal yang biasa sering saya lakukan tiap pagi bangun tidur ya after subuhan kayak bangun pagi kayak misalkan rutin jam 5 gitu kayak terus hal yang sering dilakukan yaitu mungkin ibadah terus hal yang bersih-bersih dan lain sebagainya seminggu atau ya ya udah kalau teman-teman emang agak susah untuk harian harusnya harian ya udah kayak mingguan tapi harus bener-bener cleanless kayak bener-bener bersih berkilap metodenya gimana sih caranya ini juga sering kita buat agak bingung kalau misalkan
Di pekerjaan kan kita juga tentuin dulu dong sasarannya. Apa aja yang mau kita rapihkan, apa aja yang mau kita bersihkan. Ya udah deh, yang paling sederhana untuk diri kita sendiri masing-masing, dari kita sama-sama di kamar gitu, di tempat belajar. Ya udah, sasarannya apa yang mau kita bersihkan? Tempat belajar kita. Nah, oke. Terus ya udah dong tuh penentukan tugas udah nggak perlu ditentuin orang kita masing-masing yang harus tanggung jawab. Ya udah, tanggung jawabnya ada, sasarannya ada, metodenya apa? Oh, kita mau ngebersihin misalkan laptop dulu, apa dulu? Seperti apa dulu? Apakah dilap dulu? Apakah debunya dihilangin dulu? Apakah nantinya seperti apa yang efektif? Yaitu suka-suka teman-teman. Yang penting emang nantinya nge-trigger teman-teman untuk melakukannya. Kemudian ya menyiapkan peralatan. Misalkan ada yang perlu menggunakan alat khusus. Kayak misalkan apa sih yang vakum. Misalkan gunain vakum tuh buat bersih-bersih kamar. Nggak bisa dong kita sedot debu-debu sendiri. Ya kita siapkan nih vakum. Ya udah deh nomor 5 buat terapin pembersihannya di area kamar kita. Sederhananya seperti itu. Ya, seiketsu standar atau merawat, pertahankan suasana dan pengaturan tempat kerja yang telah kita benahi dalam 3S yang pertama, kedua, dan ketiga. Tujuannya untuk mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3S yang sebelumnya. Kemudian menjaga kebiasaan work habit, ya kebiasaan kerja, menjaga kedisiplinan juga supaya tetap jalan 5S-nya. Jadi distandarisasi. Ada check sheet-nya, ada apa ya? Kalau misalkan di Habit tuh ada tracker tracker listnya gitu, tracking listnya ada. Hari ini kita udah ngebersihin meja belum? Udah checklist. Hari ini kita udah membersihkan hand tool nggak? Oh, belum. Perlu ngebersihin nih hari ini. Ya kalau nggak gitu kan, ya kita juga itu bersih by visual doang. Hal itu nggak bisa seperti itu. Kita perlu buat dibiasakan seperti apa yang kita kerjakan. Karena merawat tuh ya nggak nunggu dulu kotor kok namanya merawat. Merawat tuh justru kita melakukan hal itu rutinitas. Sukses indikator yaitu dengan meningkatkan dan mempertahankan dari 5S indikatornya. Nah, tiga prinsip tidak ada barang yang diperlukan itu yang S pertama tidak berserakan, ya S kedua rapi, kemudian tidak kotor. Kita harus bersihkan. Tiga s ini, tiga s utama yang perlu kita terapkan duluan. Kemudian ada action, melakukan TPM, ya total preventive maintenance itu apa ya kayak kebiasaan, kayak rutinitas juga dari untuk menjaga tiga prinsip itu. Melakukan continuous improvement proses, ya improvement tuh nggak selalu apa yang ada di dalam industri, di kehidupan kita, diri kita, keseharian kita, habit kita, itu pun perlu adanya continuous improvement proses. Ya kita belajar juga perlu improvement kok terus-terusan. Orang teknologi aja sekarang udah canggih gitu loh, kayak AI, kayak konduktor, mobil listrik kayak autonomous, kayak sensor autonomous gitu-gitu, kayak mobil aja bisa berjalan sendiri gitu loh. Mobil aja kayak mobil listrik gitu-gitu kan, kayak udah tahu kiri kanannya, dia udah tahu kalau macet, kalau
ngebut, kalau ngerem, kayak dia udah tahu map sendiri. Dia udah otomatis teman-teman. Itu buatan manusia. Kita, manusianya tuh kita. Kita bisa nggak untuk bisa mengikuti era digitalisasi, era industri yang mau 5.0 ini? Ya dari diri kita yang perlu buat ngejar, yaitu continuous improvement dalam belajar. Kemudian ada juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Manfaatnya, menjaga lingkungan kerja selalu baik, menjaga alat kerja siap pakai, menjaga kualitas hasil hasil kerja, kemudian mencegah pekerjaan yang sia-sia. Ini sangat profitable, teman-teman. Ini sangat benefit. Nah, ini yang sering mungkin contoh sederhana apa yang ada di tempat saya kerja sekarang. Ada 5S questionnaire, ya yang itu kayak checklist-checklist apa yang udah kita kerjakan, apa yang belum sehari-harinya. Hari ini, misalkan teman-teman kan tiap hari harus nih udah ada di define hariannya, udah misalkan hariannya daily, monthly, weekly, yearly. Nah, itu kan udah ditentuin sama teman-teman. Ya udah deh yang daily dulu nih. Daily apa sih? Ngerapihin spray, ngerapihin apa ya? Alat belajar kita, buku disimpan rapih dan lain sebagainya. Yang sederhana-sederhananya dulu. Kayak misalkan makan gitu loh, kayak makan eh makan masa harus di kadang banyak ya kayak makan di tempat tidur. Ya, bukan nggak boleh sih, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kayak gimana sih caranya kita buat saling jaga lingkungan ataupun tempat ke tempat? Ya makan harus di tempat makan, belajar ya harus di tempat belajar gitu loh. Ya sekarang misalkan, oh iya sekarang banyak WFC, WFH gitu loh. Ya itu kan working space, jadi kayak kita juga yang perlu ngedefine. Nah, 5S S yang terakhir itu Shitsuke, sustain, rajin, terus udah jadi habit. Ya, hal ini keywordnya tuh Shitsuke itu adalah langkah terakhir teman-teman, yaitu penyadaran diri akan etika kerja. Ya udah kayak kita disiplin terhadap standar yang udah kita gunakan untuk keberlanjutan, untuk sustain, saling menghormati gitu kayak kita tuh benar-benar terbuka, jadi open minded, malu melakukan pelanggaran. Nah, ini muncul teman-teman ketika kita tuh udah ngerti bersih-bersih kayak nyortir, ngerapihin, terus ngebersihin, ngestandar. Oh, kita juga jadi senang melakukan perbaikan. Wah, ini nih nggak rapi nih, ini nih kotor nih, ini nih, ini itu gitu loh. Kayak ya kita juga perlu menyampaikan ke rekan kerja, temen kuliah kita ya, dengan cara yang baik, dengan cara kita beratitude teman-teman. Itu yang akan apa ya? Sering orang tuh lupa cara kita tuh kita tahu hal yang terbaiknya apa. Kita mau ngingetin hal baik, tapi kita lupa dengan caranya. Hal itu yang jadinya hal baik bisa dipandang kurang baik karena attitude kita. Jadi kita perlu buat nyampaikan dengan hal-hal yang baik. Ada tujuannya mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3S ya ini. Jadinya ya udah kita tuh terus-terusan menjaga lingkungannya diberlakukan sebagai keberlanjutan. Ya juga kita menjaga kebiasaan atau habits. Yang paling susah tuh habit teman-teman untuk menjadi habits. Ya kita tuh susah, dah saya mah gini, dah saya mah gini, dah saya mah jarang bersih, dah saya mah gini, dah saya mah gini. Nggak boleh kayak gitu, kayak itu tuh yang ngeblok pemikiran kita, fix mindset.
Kita kalau grow mindset, open minded, nggak bisa, nggak boleh. Maksudnya hindarin hal-hal yang bilang kayak saya mah gini, dah saya mah gini gitu loh. Ya kenapa kalau nggak suka ya udah tinggalin misalkan. Ya enggak kayak gitu. Kayak perlu ada penyesuaian yang emang kedua hal ya, ya emang ada sinyal ya perlu juga untuk dibiasakan saling untuk menyesuaikan. Kemudian mengubah pola pikir, ya ini typo nih, mindset istilahnya gitu kan kayak ya ini salah. Oke ya ini mengubah pola pikir kita, pola pikir untuk punya keberlanjutan, untuk apa ya, melakukan hal-hal yang baik. Semuanya belajar dari mindset, itu tema caption yang sering dimention. Sukses indikator ya, eh, karyawan punya moral yang cukup tinggi secara attitude, kita bisa saling menghargai. Oke, kayak buang sampah pada tempatnya, nggak nyimpen apa-apa, kayak misalkan area kerja kita nggak nyimpen makan, nggak boleh, kayak kita misalkan nggak boleh simpen minum atau apa, kayak hal-hal yang emang nantinya tuh istilahnya kurang bermoral dan hal itu akan lebih bagus. Kemudian ada involvement of all people, jadi kitanya dapat melibatkan orang-orang tuh tersadarkan oleh apa yang kita lakukan. Jadinya kita jadi orang yang memberi suatu keteladanan kepada orang. Itu sangat bermanfaat. Itu sangat keren. Keren tuh nggak perlu mahal, teman-teman. Kita menyebarkan hal-hal baik, itu udah keren. Cari yang sederhana, tapi sangat bermakna. Shitsuke. Shitsuke. Yang pertama, ini salah satu hal yang saya mention, memperkenalkan 5S. Ya, 5S tuh bukan hanya sebatas eh, orang-orang bawahan aja, misalkan yang di lapangan aja. Nggak kayak gitu, teman-teman. 5S ini diterapkan dan udah menjadi our culture, ya culture kebiasaan teman-teman belajar, bekerja, apapun itu. Orang manajemen, director, kayak staff, engineer, supervisor, lain sebagainya itu tuh perlu buat paham akan 5S. Semuanya, diri kita yang terdekat, diri kita ini perlu untuk tahu apa itu 5S. Misalkan teman-teman yang ya ini juga untuk kayak meringkas dan memperbaiki cara kita belajar hal bekerja dan lain sebagainya. Kemudian juga kita juga jadi ter apa ya, mapping. Kita punya mapping tanggung jawab 5S tuh, semakin kita semakin sadar. Ketika kita tahu 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Dan itu akan berlanjut. Sadar gitu loh kitanya. Kemudian ada mengadakan patrol ataupun audit. Ya ini kalau di dunia kerja ada ya yang namanya audit. Kayak kita mengecek kondisi suatu pekerjaan layak atau enggaknya. Atau ya kita juga perlu buat ngeliat juga nih teman-teman, kayak misalkan di tempat belajar kita, di kamar kita, ya ketika kita ada rezeki, misalkan lagi belajar, eh misal nih, saya tuh kalau misalkan punya device, katakanlah let's say laptop, kayak kita punya laptop, kayak sekarang tuh kondisinya kayak loading lama, kayak misalkan saya mau ngerjain sesuatu lama. Kita pada saat freelance, misalkan freelance gitu kasusnya. Sekarang dengan apa yang kita milikin, device atau laptop yang milikin tuh, ya kita cuma bisa mengerjakan dua soal atau dua case dalam per hari.
yaitu returnnya kecil, dan kita melihat kayak ini saya kalau misalkan punya device baru yang emang lebih cepat, kita bisa mengerjakan 100 sehari gitu loh kayak. Ya kondisi itu bagus gitu loh. Dan itu bakal beneficial ketika kita tahu dan enggak membuat kita stres. Ya gitu. Jadi kita perlu mengecek juga hal apa yang ada di sekitaran pembelajaran kita, ruangan kita yang emang nantinya bakal nge-trigger kita buat melakukan kebiasaan dengan menyenangkan. Oke, siapa pelaku 5S? Ya, 5S bisa berjalan baik bila semua orang bersama-sama peduli untuk melakukannya. Ini benar banget teman-teman. Semua orang tuh punya tanggung jawab akan 5S. Ketika kita sadar eh, hal ini tuh cukup baik, cukup perlu diterapkan dalam di keseharian kita masing-masing. Karena ya gini, semuanya bisa tercapai akan dari mulai diri kita sendiri. Mulai aware, mulai kita bisa eh, mengetahui hal ini itu jauh lebih baik teman-teman. Dan apalagi ketika kita mengimplementasikannya. Nah, tapi kan gitu. Tapi gitu. Nah, suka ada tapi-tapinya. Hambatan penerapan 5S. Enggak ah, ada salah persepsi nih. Merasa diperlakukan seperti anak kecil kayak. Misalkan disuruh kayak, itu kamu 5S-nya, itu bersihkan kayak. Naon sih kayak apa sih? Ya, saya udah gede. Ya tahu kotor gitu loh kayak. Nanti saya bereskan misalkan pulang kerja, pulang kuliah, ya nggak kayak gitu. Maksudnya kayak eh hal yang sebentar. Saya agak pengen batuk. Ya hal yang apa ya? Kita juga perlu menerima kayak open minded itu yang sangat diperlukan. Merasa diperlakukan seperti anak kecil. Yaitu salah persepsi. Kemudian 5S hanya untuk ditanggungjawabkan bawahan aja. Kayak apa ya? Nggak bisa. Semua orang tuh punya ruang personal space sendiri kayak. Mereka juga perlu tanggung jawab atas apa ruangannya sendiri. Nggak bisa kayak ini mah saya punya bawahan. Ya udah saya perlu nanti saya suruh sekretaris saya suruh kayak. Ya nggak bisa teman-teman. Kalau misalkan sekretarisnya yang beres-beres dokumen, nyimpennya di mana aja, sedangkan kita yang perlu kayak ribet kayak nanti nyari dulu sekretarisnya lagi cuti, nggak ketemu dokumennya kayak ya begitulah. Makanya ya mulai dari diri kita. Ya lingkungan kotor tidak terhindarkan dalam bekerja ini pasti. Kemudian kayak 5S tidak meningkatkan output. Kayak kita anggap ya apaan sih 5S? Ah gitu-gitu aja. Ini mah kayak ya itu kalau misalkan kita mikir nggak ada esensinya. Sedangkan ini sangat berarti untuk mengefektivitas kayak membuat efisiensi kerja belajar itu tuh benar sangat berarti. Menganggap sepele. Kemudian 5S dan improvement urusan orang produksi. Ah, saya mah orang R&D. Ya udah biarin lah produksi doang aja yang 5S. Nggak kayak gitu. Terus kayak eh cocok bekerja di lingkup misalkan bilang ya yang kayak sebelumnya kayak kebiasaan. Saya mah nyaman belajar bekerja di lingkungan berantakan. Jangan dibiasakan teman-teman. Kenapa? Akan ada waktunya teman-teman bertemu dengan orang-orang yang punya pemikiran berbeda, di mana ada juga perusahaan yang memiliki culture 5S. Semuanya, hampir rata-rata dia nerapin 5S semua ke perusahaan. Kita kotor karena udah biasa. Nanti kita dimarahin.
nanti kita kayak merasa berat. Ah, saya emang nggak nyaman kerja di kantor. Orang-orangnya rewel, nyuruh bersih-bersih, nyuruh rapi-rapi, nyuruh untuk benar-benar berseka. Ya itu kita perlu ngebiasain dari mulai sekarang karena kita perlu terbuka, kita perlu grow mindset juga. Terus kayak saya emang merasa telah menerapkan sejak dulu. Dulu kapan gitu loh. Nah, ini tuh justru kayak refreshment-nya lagi. Kayak penyegarannya lagi. Ini kayak memotivasi lagi. Oh ini, jadi kita kita ketahuan nih kayak, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Nah itu teman-teman, jadi ya udah terbuka aja, coba lagi, karena itu continuous improvement. Oke, lanjut. Tidak ada waktu, terlalu sibuk untuk 5S. Tidak butuh untuk 5S. Menurut saya akan sulit untuk kita merasa bahwa kita tuh tidak perlu. Kayak itu entah kalau dari diri saya kayak sangat perlu dimanapun itu berada. Apa yang saya sering lakukan. Ini juga mengilustrasikan bahwa ya ini juga para manajemen juga perlu. Ini nggak boleh saling tunjuk-tunjukkan. Ini mah tugas ente, ini mah tugas mana, ini mah tugas produksi, ini mah tugas siapa, anu enggak. Tugas semua. Kalau misalkan tentang eh, implement dari 5S ini. Oke, take note of the philosophy 5S. Oke, jadi filosofinya tuh kayak membantu kita tuh membuat lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan meminimalisir atau mengurangi sampah atau kayak waste apa ya istilahnya tuh lebih ke arah hal-hal yang tidak perlu gitu loh kayak kita benar-benar mengurangi hal-hal yang tidak perlu kayak kita juga improving proses juga. Jelas, ini juga meningkatkan proses. Dan ini sering menjadi suatu fundamental foundation untuk metodologi Lean lainnya. Lean tuh sama dari Jepang juga. Lean manufacturing biasanya. Kalau orang-orang teknik mesin mungkin ya, manufaktur, Lean manufacturing. Dia sama dari Jepang. Dia dulunya dikeluarkan hal yang emang dulunya dari Toyota. Ini dari Toyota banget. Tapi ya ini udah jadi hal yang umum, udah yang general. Ya 5S tuh salah satu hal untuk kita lebih produktif, kita lebih efisien, kita punya lingkungan kerja yang aman, kita punya uh, wasting time yang dikit. Itu teman-teman. 5S adalah bagian dari pekerjaan kita, kebiasaan kita, bukan hal yang terpisah. Pada saat kita melakukan pekerjaan, pada saat kita itu juga kita melakukan 5S di dalamnya. Misalkan kita sederhananya punya tugas, 5 tugas, kita juga harus perlu menyortirkan teman-teman. Top prioritinya seperti apa? Priority 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya mepet nih. Ya udah kita susun, kita rapihkan, eh, kita coba optimalkan gitu loh kayak. Hal itu juga sangat-sangat berarti. 5S bisa diterapkan hal-hal apapun itu. 3 tingkatan 5S. Aktif, efektif, preventif. Pertama kita belajar, kedua kita terbiasa, ketiga kita merasa hal ini tuh kebutuhan kita. Ini benar-benar powerful. Hal yang saya rasakan mungkin saya lebih ngerasa nyaman. Bukan berarti saya bilang kayak saya emang nggak seneng main ke kosan teman, saya emang nggak seneng main ke tempat orang karena kotor. Nggak kayak gitu. Justru dari kita
menyebarkan hal-hal baiknya. Kita merasa lebih kayak justru bisa memotivasi teman-teman kita gitu loh, kayak biar misalkan dia udah lebih sehat lagi. Kayak ibaratnya nih, teman-teman mungkin di sini ada yang sudah sempat nonton podcastnya Dokter Tirta sama Raditya Dika. Tangan kita bersentuhan aja dengan hal apapun barang, itu tuh kita membawa kuman, itu kita membawa bakteri. Tangan kita, kita bersentuhan apapun. Bayangkan, itu aja di tempat yang bersih, apalagi di tempat yang kotor. Ya, 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 kenapa sih? Kita sehat-sehat aja, kita biasa-biasa aja. Tolong coba open minded, jangan berpikiran seperti itu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, ya jelas. Tapi kita bisa untuk mencegah preventif kebutuhan. Ini kebutuhan kita. Kita mau sehat. Salah satunya ya rapih, beres, bersih. Hal itu emang sangat oke banget. Ya, sasaran akhir 5S. Ini sebagian singkat yang saya mention. Attitude kita jadi lebih increase atau meningkat eh, dari segi hal apapun itu. Kita punya cara pandang yang cukup oke juga. Apa yang kita kerjakan juga efisien. Itu kan peningkatan attitude. Attitude juga dari soal eh, sisi perilaku dari kita bekerja juga. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan karyawan juga. Ya, ini juga jelas. Kayak misalkan kita benar-benar merapihkan, jadi apapun bisa ketahuan lebih awal sebelum kita terjadi aksiden. Itu juga hal yang sangat bisa banget ter apa ya eh ditemukan ketika kita melakukan 5S ini. Ketiga, rasanya aman, nyaman, menyenangkan dalam bekerja, dalam belajar, apapun itu. Kita pun eh, istirahat, kita pun eh, ngelamun lebih nyaman aja teman-teman. Keuntungan buat perusahaan. Ini mentionnya di nomor 4 tuh perusahaan tuh apa sih bisnis. Diri kita juga sama gitu. Kita dapat keuntungan dari melakukan itu. Kita mendapat keuntungan dari melakukan itu. Pembelajaran kita eh, lebih lebih lagi efektif. Materinya lebih benar-benar bisa kita pahamin, bisa kita ketahuin, kita mudah mengerti. Itu untung teman-teman. Karena kita didorong dari 3 poin yang sebelumnya. Nyaman, udah gak ada bahaya, ngerasa sehat ketika kita, ya itu jadi untung buat kita. Dan yang bisa kita dengar kayak nggak semua apa ya, 5S bukan di industri itu kok, bukan di industri aja, di seluruh rangkaian kehidupan kita. Goals dari 5S. Nah, jika kita melihat dari industri, kualitas yang pertama ada quality dari Google 5S ini. Kualitas produk sesuai dengan standar baik dan bisa dipercaya sama customer, kayak customer satisfaction atau kepuasan dari customer. Kalau kita lihat dari sisi untuk diri kita pada saat belajar, kepuasan saat kita belajar, kualitas belajar kita meningkat, exciting ya, excited tuh kita tuh benar-benar meningkat teman-teman. Kemudian di cost, ya ini kalau misalkan di perusahaan kita lihat ya, biaya perusahaan bisa ditekan karena tidak ada material yang perlu dilakukan cek ulang yang menyebabkan pemborosan. Exactly. Kemudian material yang perlu di pekerjaan tambahan menurun, berarti tidak ada waktu yang terbuang untuk itu sehingga biaya menurun.
Ya, kita bisa ngedefine kan kayak anak-anak desain nih, di sini ada learning path design. Kita mau membuat botol yang diameternya 50. Ya kita kan udah tahu yang efisiennya, efektifnya seperti apa. Ya udahlah kita beli raw material 52, diameter 52. Ya dibuang dong cuma 2 mili doang daripada kita kayak ini mah kayaknya perlu 70, perlu diameter 100 kayak itu buang-buang banget pemborosan gitu. Kayak kita juga perlu tahu ke sana. Sebelum kita ngedesain, kita perlu tahu dulu. Ini di lapangan dimensi diameter ini tuh 50 tuh ada nggak ya standarnya gitu loh. Kalau nggak ada, berapa sih diameter di atas 50? Oh 70, kayaknya nggak bisa nih desain ini nih. Bakal banyak pemborosan gitu loh. Ya udah coba desainnya tuh di diameter 40 aja. Soalnya ada raw materialnya 42. Nah itu oke banget. Fungsinya masih sama, masih oke. Ya itu oke banget. It's good. Kemudian produktivitas meningkat dan lost time turun. Ya apa ya, losses time itu turun, kayak kehilangan waktunya tuh nggak ada. Kemudian biaya perawatan, pengobatan kecelakaan kerja akibat faktor 5S itu juga menurun. Iya, 5S juga bisa kok menyebabkan kecelakaan. Misalkan kitanya nggak ngelakuin kayak kotor, kayak misalkan oli, oli ataupun coolant di mesin, kayak kita lihatnya di manufaktur, di industri. Kalau misalkan kita nggak dibersihkan, tiba-tiba kita tersandung kayak licin, celaka, apa, ya kita nggak bersih, ya kita nggak rapi, itu bisa jadi kecelakaan kerja juga. Kemudian ada delivery, kalau misalkan dari segi perusahaan, pengiriman material lebih lancar tanpa gangguan mesin trouble, minim, punya OEE, overall equipment effectiveness-nya tinggi. Ya, nggak ada gangguan material yang menyebabkan lost time terhadap produktivitas. Jadinya nggak ada delay untuk send ke customer. Kemudian safety, ya ini aman. Mesin kayak misalkan ya mesin kalau di industri tuh kayak mesin lebih lancar, aman, dan bebas dari kemungkinan kecelakaan kerja. Kesehatan kita meningkat bersamaan lingkungan kerja yang ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin kayak misalnya. Kemudian kayak biaya pengobatan kecelakaan akibat faktor 5S juga turun. Ini jelas. Kemudian kita lihat dari sisi dari kita sendiri. Kita juga merasa lebih aman kok, nyaman ketika kita belajar. Gak ada hal-hal yang apa ya? Kayak misalkan ada misalkan ada teman-teman yang alergi debu, batuk-batuk. Udah tahu kita merasa alergi, tapi kita cuek-cuek aja. Udah malas bersih-bersih. Terus kita nggak nyaman, kayak takut ketika pas belajar berjalan tuh batuk-batuk kayak ini mah kotor. Di dalam hati tuh kita ngomel kayak ini mah kotor gini, tapi nggak mau dibersihkan gitu. Itu kan ngeganggu juga. Itu nggak buat kita aman. Itu nggak buat kita lancar. Nah itu perlu dibiasakan juga teman-teman. Kemudian kita juga turun ke moral, di mana kayak moral kepercayaan diri kita tuh meningkat. Kita bisa menjadi keteladanan sebagai seorang yang bisa melakukannya dan bisa menyebarluaskan ke sekitar lingkungan kerja kita. Hal itu yang sangat powerful juga dari 5S ini. Oke, oke, kita coba dan ya, thank you, many thanks teman-teman atas perhatiannya untuk pembelajaran tamu malam ini. Silahkan, ya sebenarnya dari sisi saya udah cukup apa yang saya presentasikan dan saya jelaskan juga. Silahkan dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh
raise hand on or bisa langsung aktif aja on mic. Oke, kita tunggu beberapa. Ya, kita sambil nunggu pertanyaan santai. Oke, teman-teman. Kita sama-sama. Ini kan ada berdua ini ya, dua learning path juga di sini. Ada yang dari IoT sama desain. Ya, oke. Kita sama-sama. Kita masih satu generasi juga, satu angkatan juga. Karena saya juga masih ngerasa mahasiswa. Iya, baru baru melepas apa suatu tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan tapi masih melekat jiwa-jiwa mahasiswanya. Is okay. Masih deket-deket lah angkatan-angkatan teman-teman. Silahkan ya dalam hal yang ya apa ya dalam hal-hal yang santai aja teman-teman nggak perlu formal ataupun sebagainya. Is okay. Enjoy. Take your time to ask something question or anything. Karena apa ya? Kita jangan terpaku kalau 5S itu ada di industri aja enggak. Di industri jelas, tapi di kebiasaan kita pun jelas hal ini sangat bermanfaat. Maka dengan demikian kita perlu aware dari sekarang karena akan ada waktunya ketika teman-teman mungkin interview atau apa akan dimention tentang 5S ini. Ini bisa teman-teman flexing, self branding kayak ini udah pernah saya lakukan kayak apalagi di perusahaan Jepang gitu loh kayak Kaizen teman-teman udah tahu ke sana itu penting banget untuk di awal kita dan seterusnya. Oke, oke silahkan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Irfan. Sebelumnya Iya, izin tanya, silahkan. mungkin kalau studi kasus yang saya lihat ya Mas ya, Iya boleh. itu kita kan mungkin sebagai anak muda, sebagai Gen Z dipandang sama atas tuh kayak kurang ya Mas ya. Dalam artian kayak kita dapat ilmu dari teorinya nih misalnya dari Mas misalnya, terus nanti mungkin setahun atau 2 tahun kemudian kita kerja di industri di mana kita kan anak baru ya. Terus Iya iya. ternyata ada tuh yang helm putih lah atau helm biru Hmm, lah, dia tuh nggak sesuai dengan SOP-nya gitu. Nah, kita kan nggak enak ya cara ininya iya. negurnya. Dan juga apalagi pas itu saya pernah pas Magang. kunjungan kunjungan industri Ah, apa ya, ya iya. itu kan ke Sidomuncul, ke tol angin Oke. lah bahasanya. Itu kan ada SDM-nya tuh bukan SDM yang apa ya namanya, SDM-nya tuh SDM yang dari warga sekitar gitu lah. Nah itu kan takutnya mungkin uh, kita gimana sih caranya buat kita mengingatkan gitu, apalagi I mungkin see. teman-teman teman saya juga ada teman apa kemarin tuh kelas seminar kerja praktek tuh kendalanya di K3-nya katanya pas lagi observasi jembatan yang baru dibangun itu kan kebanyakan warga lokal ya, hasilnya biar Iya. murah lah, terus juga biar diizinin warganya itu banyak yang tidak pakai safety-nya ataupun nanti 5S yang nggak digunakan itu kan emang gimana ya kita ingetin Iya. apaan nak gitu kan. Nah itu gimana sih Benar-benar. mas cara kita tuh mengimplementasikan gitu secara baik supaya diterima dengan warga sekitar. Ini itu mas. Terima kasih. Oke, thank you Muhammad Haris. Thank you, thank you. Ya, terkadang oke saya izin menjawab. Oke, terkadang emang hal yang jadi challenging-nya tuh cara penerapannya. Tadi kan ada dua kasus, satu kasus di daerah ketika ingin apa ngebangun jembatan dan satu kasus di industri.
Itu sangat challenging juga, terutama di industri. Ya, kadang ketika ada eh beberapa level di atas kita terutama, yang dimana kita tuh tahu, kita sebagai pionir, kayak kita mengetahuin dia tuh misalkan nggak ngelakuin 5S-nya. Apa sih langkah kita untuk eh gimana mungkin cara kita ngasih taunya, terutama di 5S di perusahaan. Kadang kita tahu bahwa ya 5S ini udah sering diingatkan kok, misalkan di perusahaan tuh udah sering di reminder, tapi masih ada aja orang yang nggak eh, mau mengimplementasikannya, yang bodoh amat. Kebetulan atasan kita, eh helmnya levelnya di atas kita. Gimana sih pendekatannya? Mungkin kalau dari saran saya, mungkin kita akan agak segan ya ketika kita melakukan pendekatannya, approach-nya tuh akan agak susah ketika kita nggak punya bonding sama orang tersebut. Saran saya, kita punya kayak ngegunain hal-hal yang lebih diterima. Kita mungkin lebih ke reminder ketika entah itu kan kalau misalkan di dunia kerja, sorry, di dunia kerja tuh ada meeting pagi, misalkan ada meeting pagi. Hal itu bisa disampaikan di sana pada saat meeting itu, di mana kita bisa jadi center point, di mana kita perlu bisa menyampaikan dengan waktu singkat dan jelas. Itu sangat membantu menurut saya. Salah satunya kayak misalkan kita menjelaskan bahwasannya kita kan nggak spesifik ke orangnya ya, karena kita tahu segan gitu loh, kayak kita langsung direct ke orangnya tuh, kitanya malah dipandang, "Mane, kamu siapa sih orang baru masuk udah berani-berani nyuruh kita." Kan biasanya gitu ya kalau misalnya kita ke atasan yang emang nggak open minded. Ya udah, kalau saya lebih senang di meeting meeting pagi yang bersamaan. Jadi di mana-mana, di mana kita coba mengingatkan knowledge soal 5S. 5S ini tuh sangat penting. Salah satunya misalkan Masnya tuh bisa nge-mention bahwa ini nggak ngelakuin 5S, jadinya ada dampak ini. Coba kita saling introspeksi, misalkan di dalam departemennya, teman-temannya saling ingetan dan lain sebagainya, supaya semua pelaku 5S ini tuh, semua orang yang mengetahui knowledge-nya tuh mengimplementasikan juga. Jadi menggunakan pendekatan-pendekatan yang emang bisa diterima. Kalau masnya nggak atau kesulitan dalam direct, is okay, sampaikan secara general dan perlahan-lahan. Karena emang akan agak sulit dan untuk kita bisa langsung dipahamin sama orang atasan. Kadang perlu kitanya yang memberikan keteladanan. Ya udah, kita tahu baik, kita tahu kalau kita ngasih tahu akan sulit. Ya udah, kita mencerminkan aja, kita melakukan aja kayak supaya kita bisa menyebarkan hal itu pelan-pelan. Dan kemudian di luar industri kayak let's say kayak tadi masnya bilang ketika bangun jembatan lain sebagainya, ada beberapa orangnya, warganya yang nggak mau nggak nggak mau apa ya, nggak ngelakuin 5S. Terus kemudian safety-nya juga, SOP-nya juga. Kadang iya, itu sering ditemukan. Kenapa? Biasanya terjadi pada senioritas. Kalau di industri tuh di operator biasanya kayak saya sering nemuin kayak gitu, kayak udah berumuran kan, kayak kita takut, bukan apa ya, kayak kita segan lah, kayak misalkan kita umuran 22 gitu loh. Terus kita ngobrol sama bapak-bapak umuran 40-an, kayak kita punya apa ya, kayak kerasa banget gitu loh. Ya kadang mungkin dia nggak belum punya knowledge-nya, makanya dia nggak ngelakuin 5S, makanya mungkin dia nggak ngelakuin SOP, atau dia nggak tahu bahayanya. Perlu kita kuatkan dalam knowledge dulu menurut saya, apalagi di masyarakat yang mungkin masih belum melek akan
banyak hal yang sangat penting karena dia nggak familiar. Ya, itu. Pertama, biasanya tuh orang familiar dulu, sering ketemu dulu kata-katanya, sering ketemu dulu sama orangnya, sering ketemu dulu sama keilmuannya. Nah, menurut saya dengan di masyarakat ya kita mulai dari knowledge dulu. Kenapa? Karena dari situ kita bisa mulai mengimplementasikannya dan itu perlu sabar kalau di luar perusahaan karena nggak ada yang kontrol kan. Tapi kalau di industri itu ada yang kontrol. Jadi seenggaknya banyak yang ngomong atau ngobrol dan sounding akan hal itu. Mungkin itu sih Mas Haris. Oke, dari yang lainnya gimana? Ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, kita sampai 8. Coba kita tunggu sampai 8.25. Bentar. Oke, mungkin oke, ini ada nih. Oke, sama-sama Mas Muhammad Haris Zulkifli. Oke, thank you. Is okay, teman-teman. Kadang mungkin kita juga baru masuk perusahaan, tapi kita punya knowledge dan kita seolah-olah tahu teorinya, tapi kadang dipandang seperti apa, kurang layak mungkin ya. Nggak apa-apa, hal itu emang perlu ditunjukkan dan terus kita lakukan. Kadang eh ya toksik, lingkungan toksik mungkin ya, tapi nggak apa-apa, itu perlu dibiasakan. Perlu kita bentuk. Jujur, mungkin saya kebetulan masih apa ya berada di lingkungan yang cukup oke juga di European company atau culture gitu lebih enak sebenarnya orang-orangnya lebih apa ya memanusiakan manusia lah istilahnya. Nah, saya nggak tahu tapi saya sering dengar kalau misalkan di perusahaan Jepang, Korea tuh agak strict. Saya nggak tahu, saya belum nyoba. Tapi ya itu juga balik lagi ke culture-nya. Is okay, mungkin ketika kita tahu caranya, ketika tahu teorinya, yang perlu kita pelajarin gimana cara kita menyampaikannya. Itu yang kadang akan jadi salah asumsi, itu yang jadinya salah paham dan itu sering terjadi. Eh, kita tahu teori, kita tahu bisa membedakan evaluasi apa yang baik, apa yang benar. Kita tidak bisa menyampaikan atau belum bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Nah, itu yang perlu kita mention juga, perlu kita highlight juga bahwa kita perlu bisa dan terbiasa menyampaikan dengan baik dan bisa diterima sama orang. Itu mungkin. Iya, take a note aja buat teman-teman. It's okay. Ya intinya, apa maksudnya tuh sebentar. Ya intinya istilahnya apa ya? Kayak it's okay, kayak kita coba eh kita mengetahui dulu apa yang perlu kita kerjakan dan istilahnya eh, kita tahu apa yang perlu kita kerjakan dan ya udah kita lakukan apa yang bisa kita selesaikan. Oke, okay, teman-teman, thank you atas sesi sharing dari kelas tamu ini. Senang bisa berjumpa, teman-teman. Nice to see you and ya, see you again. Mungkin semangat dan selamat
having a nice weekend. Selamat istirahat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama teman-teman. Semangat terus, terus. Oke, saya coba pause.